Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin sepertinya kesulitan untuk dapat mempertahankan momentum bullishnya setelah berhari-hari kita terlihat ranging di sekitaran area 93 sampai 88 ribu dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 2,98 triliun dolar. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri teman-teman, keadaannya sebenarnya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah XRP dengan kenaikan 18,19% ke 0,8234 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa setelah beberapa hari kita ranging di sekitaran area ini, sekarang terdapat sedikit tumpukan likuidasi itu di sekitaran area 86 sampai 84 ribu dolar. Dan ini bisa dengan sangat cepat disentuh karena kita sedang berada di fase di mana volatility di market itu sedang sangat tinggi, teman-teman. Sehingga untuk mendapatkan pergerakan sebesar 2 atau 3 ribu dolar di Bitcoin itu bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan. Dan itu bisa jadi hanya untuk meliquid orang-orang yang long di sekitaran area tersebut sebelum pada akhirnya kita kembali recover dan mungkin bisa break ke area higher high yang baru. Jadi teman-teman, dari segi liquidation heatmap sendiri, sebenarnya cenderung lebih mendukung bahwa kita mungkin akan mendapatkan koreksi yang lebih dalam daripada apa yang sudah kita lihat hari ini. Tapi apakah itu didukung dari segi price action, itu nanti bakalan kita bahas dari segi chart. Tapi intinya untuk sekarang, sedikit lebih banyak tumpukan likuidasi itu di bawah harga kita sekarang daripada di atas. Dan area tersebut adalah di sekitaran 86 sampai 84 ribu dolar. Itulah juga kenapa alasan saya sampaikan di video kemarin bahwa kalau kita misalnya mendapatkan pullback lebih dalam dari sini, maka saya mempunyai ekspektasi bahwa area 84.000 bisa menjadi targetnya dan maksimum sampai ke area 82.000. Dan sampai hari ini saya rasa statement tersebut juga masih saya pegang. Jadi itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, sebenarnya ini adalah berita baik ya, walaupun ini baru sekedar rumor menurut saya, yaitu adalah Gary Gensler releases statement hinting at resignation as SEC chair. Jadi kita melihat ada satu statement dari chairman SEC, dari ketuanya SEC, si Gary Gensler yang kita kenal selama ini cenderung sangat kontra terhadap cryptocurrency karena banyak sekali project-project yang kemudian mereka tuntut dan lain seterusnya. Intinya dipermasalahkan. Dan salah satu yang membuat kita kesulitan gitu ya untuk dapat lebih leluasa melihat project-project itu berkembang adalah SEC gitu ya. Salah satunya adalah XRP yang sudah bertahun-tahun dipermasalahkan oleh SEC. Dan pada akhirnya di sini ada statement yang diberikan oleh Gary Gensler yang sedikit banyak memberikan semacam clue gitu ya, bahwa sepertinya memang ada pemikiran bahwa mereka atau dia sudah akan melakukan resign, teman-teman. Jadi ini belum terjadi, ini semuanya masih sekedar rumor, oke? Ini adalah interpretasi orang. Tapi kalau misalnya memang benar ini terjadi, kita bisa melihat misalnya ketua SEC diganti, kita juga harus tahu dulu ketua yang diganti itu nanti yang barunya apakah pro terhadap cryptocurrency atau tidak. Kalau misalnya mindset ketua SEC yang baru itu sama aja dengan Gary Gensler, ya sebenarnya tidak ada perbedaan yang bisa kita expect gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa melihat ketua SEC itu diganti dengan yang setidaknya lebih pro lah terhadap cryptocurrency. Supaya tidak lagi banyak proyek-proyek kripto yang kemudian dipermasalahkan secara tiba-tiba gitu. Dan itu merugikan banyak sekali orang sebenarnya. Karena ketika ada sebuah proyek dipermasalahkan, harga proyek tersebut biasanya akan drop luar biasa dalam. Jadi itu berita baik untuk hari ini.
Nah, kemudian setelah tadi awalnya berita negatif gitu ya, kita melihat ada area likuidasi berada di bawah area harga kita sekarang. Berita positifnya, Gary Gensler sepertinya memberikan clue bahwa dia bakalan melakukan resign. Yang terakhir ini juga mungkin cenderung sebagai berita negatif gitu ya. Karena kita melihat untuk data terakhir teman-teman menunjukkan bahwa lebih banyak orang-orang, bukan orang-orang, tapi spot Bitcoin ETF itu secara net itu mengalami outflow kemarin. Karena ada beberapa spot Bitcoin ETF yang mengalami outflow lumayan besar. Bitwise itu menjual sebesar 1.300, ARK Invest 1.830 itu menjual. Kemudian kita melihat Fidelity juga menjual 2.030 Bitcoin, sedangkan BlackRock tetap melakukan pembelian sebesar 1.434 Bitcoin. Jadi walaupun BlackRock melakukan pembelian yang tidak sedikit, tetapi itu tidak mampu untuk menahan laju outflow yang terjadi di spot Bitcoin ETF lain. Kalau misalnya kita totalkan, Fidelity 2000, ARK Invest juga hampir 2000, Bitwise 1300, ya roughly 5000-an Bitcoin lah itu dijual, sedangkan yang melakukan akumulasi itu cuma 1400-an. Jadi roughly kita melihat net flow-nya kemarin negatif sebesar 3000-an Bitcoin. Itulah juga yang sedikit banyak menyebabkan kita melihat Bitcoin sepertinya kesulitan ya teman-teman beberapa hari terakhir untuk bisa mendapatkan momentum bullish lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman merupakan penonton lama di channel ini, harusnya tidak terlalu terkejut ya dengan apa yang kita lihat selama beberapa hari terakhir. Bahkan dari awal minggu, teman-teman, bukan dari awal minggu, malah dari minggu lalu saya sampaikan, ketika Bitcoin mungkin masih berada di sekitaran area range ini, 77 sampai 70 sampai 80 ribu. Saya sampaikan pada saat itu, teman-teman, bahwa saya expect kita masih mempunyai ruang gerak untuk Bitcoin. Dan area yang menurut saya next bakal menjadi resistance adalah 85 sampai 90 ribu dolar. Kenapa? Karena di area tersebut selain merupakan angka psikologi di area 90 ribu, tapi juga di sini terdapat area major trendline yang juga terhubung sampai ke area tersebut. Sehingga saya katakan pada saat itu saya expect akan ada selling pressure ketika kita nyampe ke area itu. Dan itulah yang proses kita lihat sampai hari ini, teman-teman. Dan beberapa hari terakhir saya juga sampaikan bahwa saya pribadi expect akan ada semacam konsolidasi dulu, mungkin selama beberapa hari dan bisa bertahan bahkan sampai minggu depan, teman-teman. Belum pada akhirnya kita akan start untuk building momentum lagi menuju ke high yang baru. So far sepertinya semuanya berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dan kita memang melihat untuk sementara ya, belum ada indikasi sama sekali bahwa kita melihat bulls yang kembali memegang kendali. So, saya masih expect sebenarnya akan ada pelanjutan selling off dari sini, teman-teman, menuju ke area 85 sampai 84 ribu dolar. Dan ini juga didukung oleh data yang tadi kita lihat, data liquidation menunjukkan bahwa area tersebut juga terdapat cukup banyak area tumpukan likuidasi, sehingga saya rasa dengan adanya hal tersebut diikuti juga dari segi price action sebenarnya teman-teman, kita juga telah melihat Bitcoin berhasil untuk breakdown dari salah satu area trendline-nya di sini. Oke, so secara overall kita mendapatkan ada dua alasan kenapa kemungkinan besar Bitcoin bisa melanjutkan selling off-nya lebih lanjut, dan target berikutnya adalah kurang lebih area 85 sampai 84 ribu dolar. Dari sana kita mau melihat ada respon yang masif dari para buyers supaya kita mungkin bisa lebih meyakinkan diri bahwa itu adalah merupakan area local bottom dan kita bersiap untuk kembali recover ke atas. Tapi kalau misalnya kita tidak melihat ada pertanda sama sekali bahwa buyers kembali step in dan kemudian justru membentuk pattern bearish continuation berikutnya, maka next target kemungkinan adalah di 82 sampai 80 ribu dolar. Ini adalah area range yang lebih besar. Tapi menurut saya ini adalah maximum pain untuk sekarang. Artinya ini adalah worst case scenario. Area pullback paling dalam yang bisa saya lihat terjadi ke Bitcoin untuk sekarang. Tapi sweet spotnya sebenarnya ada di sekitaran area 84 sampai 85 ribu dolar teman-teman. Karena kalau kita sampai ke area 80 ribu lagi, kita bisa melihat altcoin selling off-nya itu mungkin luar biasa teman-teman. Bahkan Bitcoin yang sekarang lagi ranging saja, itu berhasil untuk membuat Ethereum koreksi cukup dalam. Oke, bahkan hampir kembali nge-retest ke area pattern sebelumnya. Yang which is sebenarnya bisa aja dijadikan sebagai sebuah berkah ya. Karena kalau misalnya kita retest lagi ke area tersebut, ya mungkin itu peluang lagi untuk teman-teman menyerap altcoin dengan harga yang lebih murah. Termasuk Ethereum misalnya. Tapi tentunya ya kita sebagai investor selalu berharap
apa yang kita investkan itu mengalami kenaikan sedini mungkin ya, sesegera mungkin. Tapi untuk sementara ya memang dari segi chart belum terlalu mendukung menurut saya teman-teman. Selain daripada dua alasan yang tadi saya paparkan, bahwa kita mendapatkan ada area of liquidation di sekitaran area 85 sampai 84, diikuti juga breakdown dari trend line. Closing daily candle terakhir juga tidak terlihat terlalu baik. Kita mendapatkan ada closing bearish engulfing candle yang menjadikan berarti ada 3 alasan kenapa kita bisa melihat Bitcoin akan mendapatkan koreksi lebih lanjut. So, itu aja sih yang mau saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Kalau misalnya kalian jeli tadi untuk mengambil atau memantau chartnya, harusnya kalian bisa mendapatkan ada short setup di sekitaran area di sini. Oke, dan targetnya mungkin bisa di sekitaran 85 sampai 84. Tapi ini not a financial advice teman-teman. Ini saya hanya sampaikan pendapat saya pribadi. Bisa saja totally wrong gitu ya. Hal yang bisa menginvalidasi skenario bearish saya teman-teman adalah jika kita bisa berhasil reclaim kembali di atas area 89.700. Jika itu sampai terjadi, saya rasa saya bisa mengatakan bahwa kita mendapatkan fake out di sini dan ada potensi kita mendapatkan rebound. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya akan stick pada bias bearish terlebih dahulu untuk short term sampai kita sentuh ke area 85 atau 84 minimal. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.